A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Alhamdulillah hari ini kita ketemu lagi di Islam Itu Indah dan hari ini kita mengangkat tema yang mungkin banyak dipertanyakan oleh para jamaah Islam Itu Indah yang ada di rumah. Dan bahasan hari ini tuh penting banget ya, mungkin banyak dari kita yang pernah mengalami langsung bagaimana rasanya kalau misal pasangan tuh lagi susah dan malas banget buat diajak sholat. Nah hari ini kita membahas tentang temanya adalah Papa sayang sholat yuk. Nah ini biasanya perempuan nih ya. Karena curhatan banyak yang masuk itu dari para ibu-ibu atau mungkin dari para wanita yang protes kenapa kok suaminya susah banget diajak ibadah gitu loh. Terutama menghadapi pada sholat subuh. Nah ini luar biasa karena lagi ngantuk nih. Nah tapi kita bicara masalah tentang sholat. Semua yang dikasih Allah Subhanahu wa Ta'ala itu pastinya adalah perintah yang pengaruhnya positif pada diri kita atau buat yang melakukannya, terutama dalam rumah tangga. Nah sekarang ada pertanyaannya nih, apakah benar bahwa ibadah sholat itu berpengaruh besar terhadap kehidupan rumah tangga, terutama, nah ini terutama pasti semuanya langsung nafsu nih kalau dengerin ini, rezeki dari sosok suami. Terus apa sebenarnya pengaruhnya? Coba kita tanya yang pertama sama guru kita, dari Ustadz Syam, mohon izin penjelasannya, silakan Ustadz Syam. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabe guruku Ustadz Maulana, Mas Fadli dan Ustazah Syifa dan seluruh guru kami yang menyaksikan Islam Itu Indah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Bismillah, ternyata Al-Qur'an begitu jelas menggambarkan tentang salat ini. Bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan perintah salat yakni bukan untuk Allah tapi untuk kita sendiri. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan setiap manusia pasti mempunyai keinginan, baik yang mempunyai keinginan terlepas dari masalahnya atau ingin meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di dalam sholat nggak ada satupun sesuatu yang menyebutkan adalah ini untuk Allah, tapi untuk kita semua. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepadamu kami menyembah, hanya kepadamu kami minta tolong. Berarti seakan-akan sholat ini dikirimkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita, diperintahkan untuk kita sebagai sarana untuk berkomunikasi dengan Allah, meminta pertolongan kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salah. Kata Allah, wahai orang yang beriman, minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan sholat. Hal-hal apa saja yang bisa kita minta tolongkan kepada Allah dalam sholat? وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ. Ketakutan, kekhawatiran, ya Allah saya mau makan apa ya Allah, saya besok mau kasih rezeki apa kepada anak-anak saya mau kasih nafkah apa kepada istri saya. Ya Allah aku harus bagaimana nih pekerjaan di PHK segala macam. Maka Allah katakan ista'inu bis-sabri was-salah, lalu disambung dengan ujian-ujian yang Allah berikan kepada kita di dunia. Bil khaufi wal ju' dengan kelaparan, wa naqsi minal amwal kekurangan harta bisa kita adukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rangka apa? Dengan salat yang Allah ajarkan kepada kita. Bahkan lebih daripada itu, wa naqsi minal amwal anfusi wath thamarati wa basyiris sabirin. Tapi bentuk daripada salat itu adalah dengan sabar, tidak pernah berhenti untuk berusaha mencari nafkah, tapi salat inilah sarana kita untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau pertanyaannya, benarkah rezeki seorang pemimpin rumah tangga, sebuah keluarga bisa berpengaruh dengan sholatnya? Betul sekali. Bukankah Allah memanggil kita, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Ayo kita sholat, ayo kita sukses, ayo kita beruntung, ayo kita berjaya. Berarti hanya orang-orang yang sholatlah yang beruntung, yang berjaya dalam hal apapun. Baik itu dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, dan dalam kehidupannya. Mari kita jadikan sholat ini sarana kita berkomunikasi dengan Allah. Sarana kita minta tolong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hanya dengan sholatlah hati kita menjadi tenang, pikiran menjadi terbuka, sehingga pekerjaan terasa mudah.
mudah. Yang kedua, ketika ditanyakan apakah sholat ini berpengaruh dengan rezeki? Coba kita lihat ayat tentang rezeki di dalam Al-Quran. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Salat itu adalah salah satu jalan menuju ketakwaan. Sedangkan orang yang sudah bertakwa, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan mereka rezeki. Setiap yang hidup pasti ada rezekinya dan mereka nggak akan mati sebelum rezekinya telah disempurnakan oleh Allah. Tapi ada orang-orang yang mencari rezeki ini dengan jalan yang susah payah. Tapi ada juga yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Dengan mengikut sertakan ketakwaan di dalam hidupnya. Yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Kalau dia punya masalah, Allah berikan solusi kepadanya. Dengan jalan apa? Ketakwaan. Apakah orang yang tidak sholat bisa disebut takwa? Tidak mungkin. Karena pembeda antara kita dengan yang tidak beriman adalah sholat. Pembeda antara kita yang dengan yang tidak percaya dengan Allah adalah sholatnya. Banyak anak-anak sekarang mengatakan, saya percaya Tuhan kok Ustadz, tapi saya nggak mengenal Tuhan. Saya percaya ada Tuhan kok, tapi saya nggak tahu Tuhan itu yang mana, dengan apa. Maka yang membedakan adalah dengan sholatnya. Maka jalan menuju ketakwaan itu adalah sholat. Tidak mungkin ada orang bisa disebut yang penting hatinya baik, yang penting akhlaknya baik. Enggak mungkin. Harus dengan sholatnya dia dinilai sebagai orang yang bertakwa. Bertakwa bagaimana? Yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Dan juga Allah pasti akan memberinya. Ini janji Allah nih, pasti memberinya rezeki dari jalan yang tidak dia sangka-sangka. Ya itulah yang membedakan kita dengan ya, agama lain kan gitu. Nah ini Masya Allah sholat bagian kita. dari ibadah gitu. Dan Betul. orang bilang juga banyak bekerja tanpa berdoa itu namanya orang sombong. Sombongan. Dan kalau kita lihat sholat ini kan isinya berdoa semua. Kita Berdoa minta semua. sama Nggak Allah ada kan yang begitu. Allah yang butuh gitu, Betul. kita yang butuh. Jadi gitu. kalau bicara masalah tentang itu nanti bakalan dapat rezeki ya udah pasti itu dijaminan Betul. Allah. Karena Iya. kita minta sama Allah, kita berkeluh kesah sama Allah dan lain-lain itu. Ini Masya Allah luar biasa ternyata ya berbicara masalah sholat. Ini keutamaannya buat para suami.